Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-15. Hari ini juga gereja merayakan Pesta Santa Maria dari Gunung Karmel. Terkait dengan perayaan ini, bacaan Injil diambil dari Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50 dan bukan bacaan reguler Matius 11 28 sampai 30. Pater Romano Hami SVD dari Santa Lucia de Oeste Rondônia, Brasil akan membawakan renungan bagi kita sekalian. Untuk itu marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Satu perayaan untuk mengenang warisan spiritual dari Nabi Elias yang mengkontemplasikan secara mendalam rahasia-rahasia Allah sebagai pelindung yang tak kenal lelah bagi umat Israel. Setiap kali kita merayakan satu pesta gelar dari Bunda Maria, dia selalu mengajarkan kita satu nilai iman, satu kekhasan iman dari Bunda Maria dengan beragam gelar dan wajah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam figur Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, kita mengenang Maria sebagai Bunda Allah yang selalu merenungkan dengan rendah hati dan penuh iman semua yang Allah janjikan kepadanya. Dia menyimpan seluruh janji Allah itu dalam hatinya dan membiarkan Allah berkarya dalam hidupnya. Maria adalah bagian yang terpenting dari keluarga Allah, keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Dalam Injil hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita semua memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga kudus Allah, keluarga Kudus Nazaret. Syarat mendasar untuk menjadi bagian utama dari keluarga Allah adalah cukup dengan melaksanakan semua kehendak Allah. Maria melaksanakan kehendak Allah ketika ia menyatakan iya terhadap tawaran Allah untuk menjadi Bunda Yesus, Bunda Tuhan, Bunda Gereja. Ia melaksanakan kehendak Allah ketika ia dengan rendah hati dan penuh iman menyerahkan diri untuk menjadi pintu yang menyalurkan berkat ilahi bagi dunia lewat rahimnya yang melahirkan Yesus penebus kita.
Yesus juga hari ini mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang melaksanakan segala kehendak baik Allah secara otomatis akan menjadi saudaranya, akan menjadi saudarinya, akan menjadi ibunya, atau dengan kata lain, akan menjadi bagian utama dari keluarga kudus Allah. Hal ini dipertegas lagi dengan apa yang Yesus katakan di bagian lain dari Injil. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius bab 7 ayat 21. Dalam konteks ini, saudara-saudariku yang terkasih, untuk menjadi bagian penting dari keluarga Allah, kita harus melaksanakan kehendak Allah dan mempraktikkan tindakan nyata seluruh ajarannya. Maria adalah pakar dari semuanya itu, dan kita bisa belajar darinya. Demikianlah pesan sukacita, kabar gembira kerajaan Allah untuk kita di hari pesta Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga dalam kontemplasi tentang rahasia Allah, tentang misteri Allah, kita bisa menemukan cahaya harapan yang menerangi seluruh jalan kita. Dan dengan demikian, kita bisa menemukan cara melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk semua orang yang mengikuti contoh hidup dari Nabi Ilyas dan Bunda Maria, yang mendedikasikan dirinya secara total untuk merenungkan semua rahasia Allah. Secara khusus saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita berdoa untuk seluruh anggota Ordo Karmel dengan segala cawangnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadikan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel sebagai pelindung ordonya. Di bawah perlindungan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, kita serahkan juga seluruh anggota keluarga kita masing-masing, seluruh pekerjaan kita, seluruh kegembiraan, dan terutama ketakutan dan kecemasan yang mungkin sedang kita alami. Semoga kita semua oleh iman dan perbuatan baik kita bisa menjadi anggota resmi dari keluarga Allah. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami dan lindungilah keluarga kami. Tuhan memberkati saudara-saudariku semuanya. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pater Romano Hami SVD atas renungan yang boleh ia persembahkan bagi kita semua. Semoga Pater tetap sehat dan penuh sukacita dan semangat di tanah misi dan menjadi berkat bagi umat Santa Lucia Rondona yang dilayani. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan ini kepada anggota keluarga, kepada teman dan sahabat, juga kepada komunitas dan kerukunan di mana Anda berada. Jumpa lagi dalam Inri berikutnya. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.